Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kier yang mendengar suara Lin Tian, dia langsung keluar dari istana. Dia diikuti oleh Lin Hao dan yang lain dari belakang, bahkan leluhur tua yang tadi tersungkur karena kesedihan, kini berubah setelah mendengar teriakan Lin Tian. Dia dengan cepat terbang keluar bersama dengan 3 lainnya, itu untuk melihat apakah itu benar-benar Lin Tian atau bukan. Di langit, wajah para murid sekte sudah mulai berubah. Mereka memandang ke arah 5 cahaya, yang kini telah sampai di atas istana langit. Dari istana Kier keluar dan melihat anaknya yang telah pergi, kini kembali lagi ke sini. Air mata pun jatuh dan membasahi pipinya, kemudian dia langsung terbang menuju Lin Tian, dan memeluk anak yang sangat dia rindukan itu. "Ibu, An-er pulang," ucap Lin Tian dengan suara serak. "Iya sayang, anak ibu sudah pulang, anak ibu sudah pulang," ucap Kier dengan terseduh-seduh karena bahagia. Lin Tian lalu melepaskan pelukan ibunya, dan menghapus air mata ibu yang telah membesarkan dia selama ini. Lin Hao muncul dari belakang Kier, dan dia tersenyum bahagia ketika melihat Lin Tian telah kembali. Itu sudah jelas, meskipun dia tidak menangis, tapi matanya terlihat sudah memerah karena bahagia. "Ayah, kamu masih terlihat tampan seperti biasanya," ucap Lin Tian kepada Lin Hao. Mendengar pujian itu, Lin Hao hanya tersenyum sambil mengangguk kepada Lin Tian. Di belakang keduanya ada Bing yang beserta yang lain yang telah menyusul, dan mereka sangat senang ketika melihat Lin Tian. Tetapi di saat bayi kecil melihat semua murid yang sedang berlutut di bawah, dan meskipun wajah mereka terlihat senang, tapi jelas-jelas mereka tadi sedang bersedih karena sesuatu hal. "Heh, kucing ini sudah pulang, tapi kenapa tidak ada yang menyambutmu? Dan juga, di mana leluhur Bing Ying?" tanya Lin Tian. Mendengar pertanyaan Lin Tian, itu membuat semua orang di sana baru sadar dan kembali terdiam. Lin Tian yang melihat wajah sedih semua orang, dia tiba-tiba saja merasakan hal yang tidak enak. Dia juga melihat hanya ada 4 leluhur yang sedang berdiri di luar menemuinya, dan dia tidak melihat leluhur Bing Ying di sana. Lalu, dia segera melihat ke arah dalam istana dengan kesadaran ilahinya. Wajah Lin Tian yang tadinya bahagia, seketika saja langsung berubah. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri. "An-er," ucap Kier yang terlambat karena anaknya telah menghilang, dan mereka langsung melihat ke arah dalam istana. Kemudian mereka terbang menuju ke kamar Bing Ying berada. Sedangkan Ling Qingzu dan Ying Huan sudah tahu, pasti telah terjadi masalah di sini. Jadi, mereka juga ikut masuk ke dalam istana langit tanpa berbicara. Sedangkan Zhao Lu dan Yue Liandao juga ikut, tapi mereka berdua berdiri di depan pintu dan menjadi penjaga pintu, karena mereka tidak ingin mengganggu Lin Tian. Jelas saja mereka tahu kalau kaisar mereka sedang sedih, dan mungkin saja hari ini Lin Tian bisa merasa sangat marah. Lin Tian muncul di depan Bing Ying, dan melihat kalau ada wanita tua terbaring lemah di tempat tidur. Bahkan nafasnya terasa sangat lemah, dan jika Lin Tian tidak memperhatikannya dengan baik, mungkin dia berpikir kalau wanita tua itu sudah mati. "Siapa orang yang sangat berani melakukan hal ini?" teriak Lin Tian. Bang! Auranya yang biadab segera menyelimuti sekte langit. Langit yang tadinya sangat cerah, kini tiba-tiba saja mulai gelap karena kemarahan Lin Tian. "An-er, tenanglah," ucap Kier yang berusaha mendekati Lin Tian. Tetapi mereka semua tidak bisa mendekatinya, karena aura itu membuat mereka tidak bisa berjalan mendekatinya. Saat Musuanyin melihat itu, wajahnya terlihat sedih, dan dia mencoba berjalan dengan tekadnya untuk menenangkan pria yang dia cintai itu. Bahkan Ying Huan sendiri tidak dapat mendekat,
karena ini adalah tekanan yang dibuat oleh penguasa dunia ini. Biadab, siapa bajingan yang melakukan hal ini pada leluhurku, teriak Lin Tian yang marah, dan air mata juga jatuh dari matanya. Itu sudah jelas, kesedihan dan rasa sakit yang dia rasakan sebelumnya, ternyata itu karena ada sesuatu yang terjadi pada leluhur tua. Lin Tian, cepat hentikan, ucap Mu Xuanyin yang telah memeluk Lin Tian. Dia berusaha dengan keras untuk berjalan dan memeluk Lin Tian, hingga akhirnya dia berhasil memeluk Lin Tian. Tapi harga yang dia terima, dia akhirnya terluka karena memaksakan dirinya dengan keras untuk menahan tekanan biadab milik Lin Tian. Cepat hentikan, tenangkan dirimu. Jika kamu tenang, pasti kamu bisa menyembuhkan leluhur tua, ucap Mu Xuanyin dengan lembut. Lin Tian yang mendengar suara Mu Xuanyin, dia langsung mencoba kembali tenang. Maaf, aku lupa apa yang harus aku lakukan. Aku membuatmu terluka lagi, ucap Lin Tian sambil memegang tangan Mu Xuanyin dengan erat. Aku mengerti, sekarang cobalah kamu periksa leluhur tua. Karena aku yakin, kamu pasti bisa menyembuhkannya, ucap Mu Xuanyin dengan lembut. Lin Tian akhirnya kembali tenang, dan kemudian menghembuskan nafas dalam-dalam. Bayi kecil yang berada di kepala Lin Tian juga marah, setelah dia melihat apa yang terjadi pada leluhur tua. Karena baginya, seluruh sekte langit sudah seperti keluarganya sendiri. Apalagi selama ini, dia besar di sini bersama dengan Lin Tian dan yang lainnya. Bahkan Bing Zhao yang biasanya terlihat nakal pun hanya diam saja, dan tidak berbicara sejak dia mendatangi bayi kecil. Lin Tian berjalan dan memeriksa denyut nadi Bing Ying, lalu mata Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya, itu karena hal yang ada di tubuh Bing Ying bukan berasal dari dunia biru maupun dunia dewa. Apakah ini perbuatan dari anak-anak dewa itu? Pikir Lin Tian dengan serius. Tetapi karena dia terburu-buru, dia pun mulai menutup mata dan mencoba menggunakan kekuatan melahapnya, untuk melahap hal yang ada di tubuh Bing Ying. Saat itu juga, bayi kecil juga sedikit mengerutkan keningnya. Dia seperti pernah melihat hal ini, tapi dia lupa apa namanya. Saat kekuatan melahap Lin Tian sudah mulai menghisap racun di tubuh leluhur Bing Ying, mata bayi kecil berubah menjadi kaget. Kakak, biar aku bantu. Ini bukan racun biasa, bahkan dulu aku pun sulit untuk membuangnya, ucap bayi kecil. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan melahapnya bersamaan dengan Lin Tian. Apa maksudmu? Racun apa ini? Ucap Lin Tian dengan serius sambil melihat bayi kecil yang telah membantunya, dan dia yakin kalau racun ini sangatlah berbahaya. Dulu racun ini dibuat oleh Dewa Racun, dan pada waktu itu aku memburunya. Karena dia telah melakukan banyak hal yang buruk, baik itu di alam langit maupun di alam lain. Nama racun ini adalah racun kelabang berkepala 9, jelas bayi kecil. Mendengar penjelasan itu, Lin Tian langsung terkejut. Apa? Dewa Racun, orang kuat dari alam langit, apakah mungkin kalau hal ini berhubungan dengan orang itu? Tetapi itu tidak mungkin, karena bayi kecil mengatakan kalau dia telah membunuhnya. Bisa jadi, saat ini ada seseorang yang memanfaatkan racun Dewa Racun itu. Jika hal ini masih ada, maka itu akan sangat mengerikan jika tidak ada penawar dari racun itu. Dan itu sudah jelas, kalau bayi kecil kemungkinan besar tahu penawar racunnya. Kita hisap dulu ki racunnya, dan setelah itu, aku akan memberi tahu penawarnya padamu, ucap bayi kecil. Lin Tian kemudian mengangguk setuju. Seruput-seruput. Apa? Bagaimana mungkin? Ucap bayi kecil dan Lin Tian secara bersamaan, ketika mereka melihat seekor kelabang besar muncul. Tetapi itu bukanlah kelabang berkaki 1000, dan itu hanyalah rohnya saja. Ini hanya berkepala 1, kita bisa mengatasinya kak, ucap bayi kecil dengan serius. Baiklah, mari kita bergabung.
Sepertinya sudah jelas kalau kelabang ini telah dikendalikan oleh seseorang, dan aku ingin melihat apakah dia tidak terluka jika aku menghancurkan roh kelabang ini. Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Hahaha, ayo, balas bayi kecil dengan antusias. Teknik Dewa Harimau, bersatu, teriak Lin Tian dan bayi kecil. Lalu keduanya langsung berubah wujud seperti dulu, di waktu mereka melawan leluhur yang berkhianat kepada dunia biru. Tetapi sekarang, perubahan Lin Tian dan bayi kecil bisa dibilang sudah meningkat. Bahkan Ying Huan dan Ling Qingzu kagum dengan penyatuan keduanya. Mungkin bisa dibilang Lin Tian yang telah menyatu dengan bayi kecil, mereka bisa melawan seorang ahli di alam Dewa Langit. Bas-bas. Terlihat kalau kelabang itu sangat marah dengan apa yang telah dilakukan Lin Tian, tapi Lin Tian dengan penuh tekad segera menelannya. Pada akhirnya, kelabang itu ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun sayangnya, tentu saja Lin Tian tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Dan segera, Lin Tian langsung memperkuat daya hisap dari kekuatan melahapnya. Bas-bas. Kelabang itu terhisap langsung ke dalam lubang hitam, yang dibuat Lin Tian dari kekuatan melahapnya. Lalu Lin Tian secara paksa masuk ke dalam kesadaran kelabang itu, dan dia melihat semua yang terjadi di dalam ingatan kelabang tersebut. Lin Tian kemudian melihat secara langsung, ternyata ada seseorang yang badannya ditutupi kain hitam. Karena itu, Lin Tian tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Siapa dia? Tanya Lin Tian dengan serius setelah melalui seluruh ingatan kelabang tersebut. Di suatu tempat yang rahasia. Sungguh berani, ucap suara itu. Lalu dengan sedikit gerakan tangannya, sebuah cahaya aneh menghilang dari tempatnya. Wush! Cahaya itu mendekat ke arah Lin Tian, dan bersiap untuk menyerangnya. Lin Tian yang merasakan kekuatan luar biasa dari cahaya itu, dia langsung mengeluarkan energinya untuk membuat penghalang yang kuat. Tetapi tetap saja dia terpental karena cahaya tersebut, dan itu membuat Lin Tian dan bayi kecil langsung terpisah. Bang! Gubrak! Bayi kecil langsung terbang dan menempel di dinding kamar itu, sedangkan Lin Tian juga langsung terlental dan mundur beberapa langkah. Karena sebagian dari energi ditahan oleh bayi kecil, makanya dia tidak terlalu terluka. Lin Tian, bayi kecil. Ucap semua orang. Mereka langsung mendekat ke arah Lin Tian dan bayi kecil. Hufge, sungguh kekuatan yang luar biasa. Ucap Lin Tian dengan serius. Sialan, jika aku di masa jayaku, tidak mungkin aku kalah dengan semut seperti itu, ucap bayi kecil dengan marah. Karena untuk pertama kalinya dia terluka, itu sejak dia bereinkarnasi. Tapi itu wajar saja, karena kemungkinan besar dia juga sekuat dewa di alam langit. Dengan kekuatan kita sekarang, kita tidak mungkin untuk melawannya, ucap Lin Tian kepada bayi kecil. Mendengar ucapan itu, bayi kecil hanya diam saja. Kemudian dia langsung mengeluarkan tubuhnya, dan mencoba menjilat kukunya yang kotor akibat debu di dinding itu. Bagaimana keadaan kalian? Tanya Ying Huan dan Qi secara bersamaan. Lin Tian dan bayi kecil menggelengkan kepala mereka, dan setelah itu bal kecil langsung melompat dan duduk di kepala Lin Tian lagi. Tenang saja, aku baik-baik saja kok, balas Lin Tian. Lalu dia berjalan mendekat ke arah Bing Ying, dan dia melihat wajah Bing Ying sudah tidak pucat lagi. Lin Tian tersenyum mengangguk, karena bahaya dari leluhur Bing Ying telah menghilang. Dia bisa merasakan, kalau denyut nadi Bing Ying telah mulai bekerja seperti semula. Hanya esensi dari tubuh Bing Ying sajalah, yang membuat dia tetap tua seperti sekarang. Tetapi bagi Lin Tian, hal itu tidak terlalu sulit untuk menyembuhkannya. Bing Ying membuka matanya, dan dia memandang Lin Tian yang duduk di dekatnya. Senyum lembut pun segera muncul di wajah tua Bing Ying. Kamu sudah kembali, ucap Bing Ying dengan lemah. Hehehe, jika aku tidak kembali,
leluhur pasti sudah meninggalkanku, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin meninggalkan anak lelaki kecilku. Jika aku pergi, orang-orang tua itu pasti akan memarahimu. Lalu, siapa yang akan melindungimu lagi, ucap Bing Ying sambil bercanda. Lin Tian tersenyum, lalu dia mengeluarkan 2 pil dalam sebuah tempat, dan Lin Tian meminta Bing Ying untuk menelan pil merah pertama. Leluhur, itu adalah pil esensi. Dengan menelan pil itu, esensimu yang telah hilang akan kembali lagi. Lalu pil ini adalah pil kecantikan abadi yang telah aku tingkatkan, dan aku jamin leluhur akan menjadi cantik dan mungkin lebih cantik dari dulu, ucap Lin Tian dengan wajah tersenyum bangga. Sambil menelan pil itu, Bing Ying merasa senang dengan kehadiran Lin Tian. Entah kenapa, baginya Lin Tian bisa dibilang sebagai penyejuk hatinya. Lin Tian, teriak orang-orang. Dari belakangnya, Lin Tian merasa ada yang memanggilnya. Tetapi Lin Tian hanya menelan ludah, karena dia bisa merasakan kalau ada aura yang mengerikan, dan itu membuat seluruh badannya merinding. Di saat dia menoleh ke belakang, semua Eanita seperti Mu Suanyin, Kier, bibi-bibinya, dan saudari-saudarinya, mereka semua menatapnya dengan mata menyeramkan. Haduh, harusnya aku memberikan pil ini saat tidak ada orang, gumam Lin Tian dengan wajah yang menyedihkan. Hohohoho, saudaraku, aku sangat merindukanmu, ucap Bing Zhao yang berteriak ke arah bayi kecil. Bayi kecil langsung berdiri, dan melompat sambil berteriak. Saudaraku yang baik, aku juga sangat merindukanmu, balas bayi kecil yang jatuh ke dalam pelukan Bing Zhao. Hahaha, ayo kita minum, aku memiliki beberapa anggur yang baik. Ini adalah anggur khusus hanya untukmu, ucap Bing Zhao. Hahaha, bagus sekali, 2 saudara terbaik akan minum bersama-sama lagi, balas bayi kecil. Tidak, kalian adalah 2 berandalan, ucap semua orang di sana dengan wajah kesal. Keduanya langsung kabur dari sana, tanpa melihat mereka semua. Melihat kedua orang yang kabur itu, semua orang di sana menggelengkan kepala mereka. Mereka tidak tahu hal apa yang akan terjadi, setelah kedua pembuat masalah bersatu seperti itu. Tenang saja, jika mereka membuat ulah lagi, kita tinggal gantung mereka di gerbang saja, ucap Lin Tian. Yang lain pun mengangguk. Lalu Lin Tian meminta leluhur Bing Ying untuk memulihkan dirinya dulu. Lin Tian segera memperkenalkan Ying Huan dan Ling Qingzu, kepada semua keluarganya di dunia biru. Siapa orang itu? Sungguh orang yang hebat, bahkan dapat menelan kelabang yang aku pelihara. Ucap orang yang memakai pakaian serba hitam, dan wajahnya yang tertutup. Menarik. Hal ini sangat menarik. Hahaha, semoga saja orang-orang itu tidak mengecewakanku, ucap orang yang memakai pakaian serba hitam itu. Tidak dapat terlihat dengan jelas, apakah orang tersebut pria atau wanita, dan itulah yang membuat dia tampak misterius. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.